Lalu, betapa kagetnya aku. Sosok wanita itu keluar tepat di depan mukaku. Ada sosok wanita berambut panjang setengah badan. Mukanya pucat, hanya terlihat setengah. Berlumur darah dengan baju putih tanpa kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri teror Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis oleh Saverus Endro. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku sebut saja Senja. Meluruskan kaki di bangku warung kecil itu, lalu ku keluarkan botol minum dari tas carrier. Perjalanan 9 jam naik motor membuat pinggang udah pegel duluan sebelum naik gunung. Aku melihat sekeliling di sekitar pos stasiun pemancar, dan hanya warung itu saja yang dibuka. Padahal ini hari Minggu. Cowokku namanya Awan. Lalu menyuruhku untuk ngecek-ngecek perbekalan dan menanyakan adakah yang mau dibeli di warung ini untuk perbekalan. Yup, kami sudah membawa bekal dan sudah dimasukkan ke tas. Tapi Awan memang selalu menanyakan perbekalan untuk sekedar memastikan. Dia trauma waktu naik Gunung Rinjani kehabisan bekal saat turun lewat Pelawangan Senaru. Hanya emut saus dari mie. Sungguh pengalaman seru di Rinjani sebenarnya waktu itu. Aku lalu bilang, aman kok, udah semua. Paling kita beli air lagi saja. Dia lalu minum kopinya dan beranjak keliling di sekitar pos. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Tidak kulihat pendaki lain di pos ini, dan sangat sepi. Tapi cuaca sangat cerah dengan bias cahaya sunset yang indah sore itu. Aku lalu bertanya sama ibu warung, "Bu, kok sepi pendaki ya, Bu?" Ibu itu lalu menjawab dengan logat Sunda, "Iya, gak tahu juga, Neng. Kemarin yang rame mah udah turun tadi siang. Emangnya gak ada yang naik, Bu, hari ini? Atau siang tadi mungkin?" Tanyaku lagi kepada ibu warung. "Kalau yang saya lihat sih gak ada kayaknya," ibu menjawabnya. Awan lalu datang bareng seorang bapak-bapak sepertinya penjaga pos. Awan berkata, "Ini Pak, saya bareng berdua saja sama teman saya." Bapak itu menjawab, "Kalian pacaran atau sudah nikah?" "Belum Pak." Bapak itu bilang lagi, "Kalian yakin mau naik sore-sore begini?" "Iya Pak, saya yakin," jawab si Awan. Bapak itu lalu bilang lagi, "Bapak sih hanya menyarankan, mendingan kalian menginap saja di bawah, di pos sana atau di warung ini. Besok pagi baru naik, ini udah malam." "Maaf Pak, kami dari Tangerang hanya libur 2 hari. Rencananya sih sekarang naik, dan besok pulang lagi, karena besoknya kerja lagi Pak." "Oh gitu. Ya yang penting kalian jaga lisan dan jangan buang sampah sembarangan ya. Dan hati-hati, udah malam, kalau capek istirahat atau buka tenda di pos pemberhentian," ucap bapak itu. "Iya Pak, baik." Kami lalu berkemas dan beranjak beberapa meter dari warung itu.
Setelah itu Awan bilang, "Stop, berhenti dulu. Kita doa dulu semoga diberi keselamatan dalam pendakian ini." Kami lalu berdoa masing-masing karena berbeda keyakinan. Setelah berdoa, lalu kami jalan pelan setapak demi setapak. Kulihat waktu itu sekitar jam 17.30. Lalu Awan bilang lagi, "Santai aja jalannya, kalau capek bilang." Tetap aja, 1 minggu terakhir, aku digojlok dari tiap hari 40 menit tanpa henti. Udah capek duluan kemarin-kemarin. Itu resep dari aku kalau mau naik gunung. Bakalan enteng kamu naiknya, jawabnya padaku. Iya, setiap kali mau naik gunung, 1 minggu sebelum memang lari tiap sore. Dan itu memang terbukti dalam setiap pendakian. Jadi ingat lagi waktu nanjak Semeru di pasir sebelum puncak. Dia terseok-seok jam 5 subuh sebelum sunrise. Aku yang duluan beberapa meter. Kembali ke cerita ini. Tak selang beberapa waktu, adzan maghrib berkumandang. Lalu Awan mengajak berhenti. "Kita istirahat dulu, lagi maghrib. Sekalian siapkan lampu senternya." Aku lalu duduk melihat sekeliling. Terlihat hamparan kebun teh yang hijau dengan gradasi langit yang indah banget. Terlihat desa-desa di bawah sana dengan angin yang sedikit kencang. 15 menit kemudian, kami melanjutkan perjalanan dan ini saatnya sudah mulai gelap. Terlihat rimbunan hutan pinus di depan kami. Senja, aku di depan, kamu di belakang ya. Banyakin ngomong aja, cerita ngalor ngidul gitu. Pokoknya jangan diem." "Kenapa emangnya?" Tanyaku kepada Awan. "Ya kamu lihat sendiri, gak ada pendaki yang naik atau turun, supaya gak sepi aja. Kan aku juga jadi tahu kamu ada di belakang aku," jawabnya. "Iya kok gak ada yang lewat sih?" "Ya mungkin karena ini malam Senin, jadinya sepi. Kalau mau ramai ya Sabtu Minggu," jawabnya padaku. "Nyalain musik aja di HP," kata Awan. Aku lalu memutar musik di HP dengan volume agak besar, supaya terdengar oleh Awan nanti ketika dia di depan. Kami lalu memasuki hutan pinus itu dengan suara khas suara hutan pinus dan jangkrik. Aku tarik nafas panjang, lalu berusaha setenang mungkin. Awan lalu nyeplos. "Kalau lihat sesuatu, diem aja. Nggak usah cerita-cerita ke aku." "Iya," jawabku pada Awan. Aku yang indigo dari kecil bisa melihat mereka yang sudah nggak ada. Dan dari situ, aku sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan yang ada. Sampailah kami di pos 1. Di sini ada yang memanggil namaku lirih dari arah sebelah kanan. Aku menoleh ke kanan, lalu terlihat seperti bayangan hitam seperti kakek tua. Lalu suaranya terdengar lirih. "Senja, berhenti. Turun sekarang." "Hah?" Spontan aku menjawab. Awan yang di depan lalu berhenti. "Kenapa?" katanya. "Gak apa-apa. Gak istirahat dulu kita?" jawabku pada si Awan. Tumben kamu loyo. Baru sebentar udah minta istirahat," kata si Awan. "Iya, tahu sendirilah. Dari tadi gak ada bonus, nanjak terus. Mana akar semua lagi," jawabku. Ingat, gak boleh ngeluh," kata si Awan. Kami duduk di pinggir jalur pendakian sebelah kiri. Kulihat lagi sekeliling mencari sosok bayangan tadi, tapi tidak terlihat. Awan melihat HP-nya dan aku tahu apa yang ia lihat di HP. Awan selalu memberi tanda di HP-nya, *2 pos. Jalur pendakian lewat mode satelit dan Google Earth. Aku lalu mendekat dan ikut melihat. Terlihat jelas kanan kiri sepanjang jalur ini adalah jurang. Kita berjalan di punggungan gunung. Seketika aku kaget
seperti ada yang teriak dari arah jurang sebelah kanan. "Awan, kamu denger gak? Kayaknya ada yang meminta tolong deh." "Udah, ayo jalan. Mulai deh kamu. Aku gak denger apa-apa." Awan lalu berdiri dan mengajak jalan. Tapi aku dengar dengan jelas suara cewek berteriak meminta tolong dari arah kanan. Lampu senter di kepalaku lalu tiba-tiba berkedip-kedip. "Awan, bentar. Bateraiku kayaknya mau habis deh." "Habis gimana? Baru semua baterainya. Ini punyaku aja masih bagus. Sini, ku cek." Saat Awan mencopot lampunya, ada suara orang jalan kaki. Lalu muncul 2 pendaki tanpa lampu yang datang dari bawah. "Permisi bang," katanya sambil lewat dengan muka datar. Satu pendaki yang di belakang matanya melirik ke aku. Awan lalu bilang, "Iya silahkan, naik berdua aja bang, kok nggak pakai senter?" "Istirahat dulu bang, naik bareng," tanyanya si Awan. Tapi 2 pendaki itu lewat begitu saja. Kulihat keduanya pakai celana cargo dan semua serba hitam lengkap dengan tas dan topinya. Wah, untung ada yang naik, ada teman kita. Aku udah merasa aneh dengan 2 pendaki itu. Auranya bukan seperti manusia. Tapi aku diam saja supaya Awan gak panik. Lalu senter kembali nyala. Awan lalu mengajak bergegas untuk jalan menyusul 2 pendaki tadi. Tapi ku bilang, "Gak usah buru-buru deh, pasti udah jauh 2 orang tadi." "Apaan? Orang baru lewat kok. Kalau kita cepet pasti ketemu," kata si Awan. Awan jalan di depan dengan cepat dan aku tertinggal sekitar 5 langkah. Ini pendaki pertama aku sama Awan naik malam-malam. Dan ini gunung, treknya nanjak terus, gak ada yang datar. Akar-akar pohon semua, pingin istirahat rasanya. Tiba-tiba Awan berhenti. Kulihat dia tarik nafas panjang yang dalam. Ya kecapean sih mungkin. "Kenapa kok berhenti?" tanyaku pada si Awan. Ini baunya wangi banget deh. Nyium gak kamu? Sumpah ini wangi banget. Ini wewangian yang paling wangi selama aku hidup. Ini wangi apaan ya? Wangi bener deh, kata si Awan begitu. Wangi apaan? Udah, kamu berhenti tarik nafas gitu. Ayo jalan, ucapku pada Awan. Tunggu bentar. Ini wangi apaan sih? Duh wanginya, cium gak kamu? Wangi sesuatu. Tapi bukan bau parfum. Bukan bau bunga atau apa. Ini seperti wangi cewek yang habis mandi. Yang bersih banget. Ini wangi banget sumpah, bilang Awan lagi. Lalu aku menoleh ke sebelah kanan. Berdiri sesosok wanita. Seperti ratu, berdiri dengan senyum, berjalan pelan ke arah Awan. Kulihat Awan juga berjalan ke arah kanan. Gak mungkin banget ada ratu di sini. Sepertinya Awan tidak melihatnya. Dia hanya mencium wanginya. Aku lalu menarik tangan Awan. Udah ayo jalan. Mau kemana kamu? Jalan ke situ. Hah? Apaan? Katanya. Ku tarik tangannya sambil berjalan. Kulihat wanita itu melotot tajam. Matanya berbelalak melihatku. Aku tak hiraukan lalu melihat jalan di depan. Kali ini aku berjalan sangat cepat di depan Awan. Aku gak mau aja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Awan lalu bertanya, wangi apaan tadi ya? Gak ada wewangian. Yang ada kamu tadi jalan ke arah jurang. Tahu gak? Bukannya kamu yang dari maps kalau ke kanan ke jurang. Hah? Lu gimana sih? Apa iya kah? Udah gak usah dibahas.
Ayo jalan aja terus. Akhirnya kami sampai di pos 2. Awan mengambil botol minumnya, lalu minum. Kami atur nafas supaya normal lagi. Kulihat waktu sekitar jam 8 malam. Lalu aku tanya ke Awan, masih berapa lama lagi? Ada berapa pos? Katanya sih ada 7 pos. Udah 5 jam nanjak kok nggak ada. Salah adminasi waktunya. Pukas si Awan. 7 pos? Kita ke pos 1 aja hampir 3 jam. Iya ya. Lapar nggak kamu? Mau makan? Tanya si Awan. Nggak lapar gua. Haus aja. Minta madunya dong. Aku meminta madu saset ke Awan. Awan merogoh tas, lalu mengeluarkannya, mengambil madu sasetan itu. Ini jangan buang sampah sembarangan kalau udah habis. Masukin ke sakumu aja atau kantong jaket kamu, ya, kata si Awan. Ini kita kok berada di sini terus ya? Kayaknya di maps bukannya kita sudah jalan jauh, kata si Awan lagi. Bek, deg-degan dalam hati. Ini kita diputer-puterin pasti. Awan, coba kamu cek lagi deh mapnya. Sekarang gak usah dimasukin HP-nya. Nyalain aja terus sambil melihat map, ucapku pada Awan. Iya, ayo jalan lagi, semangat, katanya. Kami lalu berjalan diiringi suara angin yang kencang. Gemuruh angin dan suara kayu yang bersinggungan ditambah cuaca yang dingin membuat merinding kali ini. Tiba-tiba ada sosok wanita berambut panjang setengah badan. Mukanya pucat, hanya terlihat setengah. Berlumur darah dengan baju putih tanpa kaki. Aku berhenti melihatnya dengan jelas di sebelah kiri. Ia mengikutinya di belakang Awan, lalu berada di atas pundaknya. Awan berhenti membenarkan tasnya yang agak turun, mengencangkan tali tas di pinggangnya, lalu menoleh ke belakang. Senja, kenapa berhenti di situ? Capek. Ternyata Awan tidak melihat sosok wanita yang ada di pundaknya. Padahal aku melihatnya dengan jelas. Senja, ayo cepetan. Malah diem aja, jalan. Aku lalu berjalan pelan. Awan pun jalan pelan, tertatih-tatih sambil menaruh tangannya di belakang, tepat di bawah tasnya. Mungkin maksudnya supaya tidak terlalu berat menggendong tas dan sosok wanita itu. Dalam hati aku berkata, siapa kamu? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu, tapi tolong jangan di atas Awan. Kasihan dia, keberatan bebannya. Diam kamu, jawab sosok wanita itu. Apa salah kami? Kami kesini hanya mau naik gunung ini, tidak berniat mengganggu. Diam saja kamu bocah. Kenapa kalian naik malam-malam? Kalian naik malam mengganggu kami saja. Kami tidak berniat mengganggu, hanya naik bermalam di atas. Setelah matahari terbit, kami lalu pulang lagi. Hei bocah, suara musikmu mengganggu dengan nada tinggi. Seketika aku bergegas ambil HP di dalam saku, lalu mematikan musiknya. Kulihat sosok wanita tadi menghilang dan Awan menggerakkan kepala. Krek, 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 bunyi tulangnya. Dia kewalahan berhenti lalu sambil membungkuk. Ini tas berat amat, isi singkong sama buah-bahan berapa kilo sih? Tanyanya padaku. Dalam hati, berat bukan karena isi tasmu, tapi kamu gendong setan tadi. Lalu, betapa kagetnya aku. Sosok wanita itu keluar tepat di depan mukaku. Diam kau bocah. Aku jatuh terpleset di jalur trek yang miring itu. Terguling jatuh ke bawah lalu tersangkut di bawah pohon. Awan yang melihatku mau lari turun menolongku, tapi tidak jadi, berhenti. Kini dia melihat sosok wanita itu, lalu diam tak gerak.
sosok wanita itu. "Kamu bocah, jaga ucapan dan lisanmu." Ku dengar suara seorang kakek dari arah belakang. "Pergi kamu, jangan ganggu mereka." Lalu sosok wanita itu menghilang. Ku toleh ke belakang, bayangan hitam pergi begitu saja. Awan yang diam melihatku lalu menaruh tasnya dan lari turun ke bawah. Untung aku masih di jalur trek pendakian dan tersangkut pohon. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga diberikan kelancaran, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.